Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Teori konsumsi, pendekatan kardinal, khusus proses keputusan. Untuk memahami total dan marginal utility, di sini ada ilustrasi. Ini jumlah barang, ini total utility, ini marginal utility. Pada waktu jumlah barang yang Anda konsumsi 0, total utility 0. Waktu Anda konsumsi 1, total utility 10. Anda naikkan barang yang Anda konsumsi menjadi 2, total utility menjadi 18, dan seterusnya. Anda naikkan konsumsi menjadi 7, total utility menjadi 28. Anda perhatikan ini, 0, 10, 18, naik terus, naik, turun. Contoh barang ini menunjukkan jika jumlah barang yang Anda konsumsi mula-mula semakin lama, semakin banyak, maka total utility akan semakin naik, dan suatu saat dia akan mengalami penurunan. Ilustrasi untuk ini, Anda bayangkan dulu Anda sedang haus. Anda minum air putih. Air putih kelas pertama akan memberikan kepuasan yang sangat tinggi. Anda minum lagi air putih yang kelas kedua. Kepuasan yang diberikan lebih kecil daripada kepuasan gelas yang pertama. Semakin banyak Anda minum gelas air putih, mungkin Anda akan menjadi mual. Jika digambar data ini, maka bentuk total utility memiliki kurva seperti ini. Waktu Anda konsumsi 1, total utility 10, Anda konsumsi 2, total utility 20. Inilah kurva total utility yang disingkat dengan TU. Pada waktu Anda konsumsi sebanyak 7, total utility atau utilitas total ada sebanyak 8 dalam bentuk kurva seperti ini. Waktu Anda konsumsi 4, total utility yang diberikan sebanyak 28. Dari data yang di atas tadi, ini jumlah barang yang Anda konsumsi, kemudian ini total utility. Nah, terjadi perubahan total utility sebagai akibat perubahan jumlah barang yang Anda konsumsi. Terjadi perubahan total utility di sini 10, sebagai akibat ada perubahan jumlah barang yang Anda konsumsi dari 0 menjadi 1. Kemudian, jika digambar memiliki titik koordinat di sini. Anda naikkan konsumsi dari 1 menjadi 2. Dari 1 menjadi 2, maka terjadi perubahan total utility 8, yaitu dari 10 menjadi 18. Terjadi perubahan total utility sebanyak 8 di sini, sebagai akibat ada perubahan jumlah barang yang Anda konsumsi sebanyak 1, dari 1 ke 2. Maka, jika digambar, dia di sini antara 1 dengan 2. Perubahan total utility itu 8. Jika Anda naikkan konsumsi dari 2 menjadi 3, perubahan total utility itu sebanyak 6. Perubahan total utility ini sebagai akibat perubahan jumlah barang yang Anda konsumsi itu disebut dengan marginal utility. Jadi, jika ini kurva total utility atau utilitas total, maka inilah kurva utilitas marginal atau marginal utility. Di mana kurva marginal utility ini semakin lama dia semakin turun. Jadi, inilah bukti bahwa marginal utility yang semakin menurun. Kepuasan maksimum dalam proses keputusan konsumen. Marginal utility barang X dibagi harga barang X sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang Y. Inilah keseimbangan konsumen dalam mengkonsumsi barang. Bagaimana konsumen mengambil keputusan pada waktu mengkonsumsi barang?
di mana utility barang dibuat dalam bentuk angka. Misalkan Anda memiliki anggaran Rp10, digunakan mengkonsumsi barang A dan barang B. Dengan harga masing-masing, barang A Rp1, barang B Rp1. Dan besarnya total utility, seperti disajikan pada tabel berikut. Pertanyaan, berapa barang A dan barang B yang Anda beli? Inilah tabel marginal utility untuk barang A dan barang B, di mana harga barang A Rp1, harga barang B Rp1. Yang kolom pertama ini menunjukkan unit pertama sampai dengan unit ke-7. Unit pertama, marginal utility untuk barang A, util. Anda konsumsi barang A, unit kedua. Marginal utility yang Anda terima sebanyak 8, Anda konsumsi lagi unit yang ketiga, yang Anda terima marginal utility sebanyak 7, dan seterusnya. Kemudian di sini, Anda konsumsi unit pertama, barang B. Marginal utility yang Anda terima sebanyak 24, Anda konsumsi unit yang kedua, marginal utility yang Anda terima sebanyak 20, dan seterusnya. Pada waktu unit ke-7, marginal utility barang B yang Anda terima sebanyak 4. Sementara tadi keseimbangan terjadi pada waktu marginal utility barang X dibagi harga barang X. Itu sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang Y. Maka marginal utility dibagi harga, di sini 10. Dari mana 10 ini? Marginal utility ini 10, harga 1, 10. Jika harga 2 ini menjadi 5. Kemudian di sini marginal utility menjadi 8. Dari mana 8? 8 dibagi 1. Untuk mengisi kolom di sini, marginal utility unit pertama barang B 24 dibagi harga Rp1 menjadi 24. Jika harga di sini bukan 1 tetapi 2, ini menjadi 12. Dari mana 20 ini? Marginal utility untuk unit kedua barang B 20 dibagi harga B1 dapat 20, dan seterusnya seperti ini. Pertanyaan, dari data marginal utility yang ini, bagaimana Anda mengambil keputusan? Ini proses pembuatan keputusan. Tadi marginal utility untuk masing-masing, unit pertama, unit kedua, ketiga, sampai dengan unit ke-7. Untuk produk A, 10, 8, 7, dan seterusnya. Marginal utility untuk unit pertama barang B, 24, unit kedua, 20, dan seterusnya. Bagaimana untuk mengambil keputusan? Perhatikan. Yang pertama, perhatikan di sini marginal utility yang paling tinggi, yaitu ada sebanyak 24 ini. 24 ini adalah produk B atau barang B. Maka, ini yang pertama Anda konsumsi, yaitu unit pertama dari produk B, karena ini paling tinggi 24. Dan pengeluaran Anda di sini sebesar Rp1, karena unit B ini harganya 1. Kemudian, yang Anda konsumsi berikutnya, setelah 24, yang paling besar yang mana? 20, ini 20. Maka inilah yang Anda beli. Dari produk B, 20 unit kedua, dan harganya ini Rp1. Maka pengeluaran 1, yaitu barang B. Setelah 20, yang paling tinggi marginal utility adalah 18 ini. Kemudian 16, kemudian 12. Setelah 12, yang paling tinggi adalah 10, unit pertama dari produk A. Maka yang berikutnya yang Anda beli adalah barang A unit pertama, karena marginal utility-nya 10. Nah, maka di sini pengeluaran karena harga barang A 1, maka ini Rp1. Seandainya harga barang A Rp2, ini menjadi 2. Kemudian setelah 10, yang paling besar lagi 8. Maka pengeluaran Anda adalah 1 untuk unit kedua barang A, itu barang A. Setelah 8,
Yang paling tinggi marginal utility adalah angka 7. Unit ketiga barang A. Inilah yang Anda beli dengan harga Rp1, maka pengeluaran 1 yaitu barang A. Setelah 7, marginal utility yang paling tinggi yaitu 6. 6 itu ada dua, satu di sini sama satu di sini, yaitu barang A sama barang B. Maka baik barang A, barang B ini Anda beli dengan pengeluaran Anda menjadi Rp2. Maka di sini 1. Maka jika Anda total ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, maka pengeluaran Anda 10. Dan jumlah barang A yang Anda beli 1, 2, 3, 4. Dan jumlah barang B yang Anda beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dengan demikian jumlah barang A yang Anda beli ada sebanyak 4 dan barang B ada sebanyak 6.